Hi guys, Stuart here. Thanks for joining. Di video kali ini gue pengen share tentang pengalaman gue menjalani rapid test untuk bepergian domestik. Seperti yang kita semua tahu, dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, maka banyak restriction yang terjadi pada saat kita melakukan perjalanan. Nah, salah satu syarat untuk dapat melakukan perjalanan domestik saat ini adalah bahwa kita harus mempunyai hasil rapid test yang non-reaktif atau negatif. Jadi di video ini gue akan menjelaskan mengenai dua topik utama, yaitu bagaimana gue nentuin tempat untuk melakukan rapid test, sama kemudian pengalaman gue saat melakukan rapid test itu sendiri. Saat ini sudah banyak banget rapid test yang tersedia. Kalian bisa melakukan pengecekan rapid test itu di banyak klinik atau rumah sakit di Jakarta maupun di daerah. Dan saat ini udah banyak opsi untuk memesan rapid test melalui berbagai aplikasi yang ada di Indonesia. Sebelum gue melakukan rapid test, maka gue cek dulu di 3 aplikasi yang gue punya. Yang pertama itu Traveloka, yang kedua itu Tiket.com, yang ketiga Halodoc. Gue pengen bahas sedikit gimana waktu gue coba untuk mencari rapid test di dalam 3 aplikasi ini. Oke, sekarang gue buka aplikasi Traveloka dari HP gue. Sudah masuk Traveloka, maka gue pilih Experience. Nah, habis itu gue pilih Travel Essentials. Kemudian di halaman ini kita bisa lihat ada bagian COVID-19 test. Dan di sini kita bisa lihat klinik-klinik yang bekerja sama dengan Traveloka untuk melakukan rapid test. Gua pilih Biotest. Di sini ditulisnya harganya starts from 299.000. Oke, sesudah masuk ke halaman Biotest, maka gue bisa lihat listnya itu berurut berdasarkan dengan lokasi terdekat di mana gue berada. Jadi gue pilih Biotest Menteng Jakarta karena itu yang paling dekat dengan lokasi gue. Di sini sih ditulisnya harganya starting from 600.000, terus harga coret menjadi 299.000. Gue akan lihat reviewnya. Oh, ternyata reviewnya lumayan nih, skornya tinggi. Kemudian di bagian highlights itu menjelaskan apa sih yang kita dapat. Kalau untuk travel domestik, maka yang paling penting tentu saja adalah melakukan rapid test itu sendiri dan mendapatkan surat keterangan bahwa hasilnya adalah non-reaktif. Kemudian di bagian redemption itu gue akan lihat gimana sih cara kita redeem, apa yang perlu kita bawa. Dan di sini ditampilkan juga mengenai jadwalnya, kapan bisa melakukan tes dan kapan hasilnya dapat diambil. Kalau gue scroll ke bagian TNC untuk general information, di sini gue rasa sih informasinya agak nggak up to date ya, karena ditulis COVID-19 rapid test itu nggak berlaku untuk ke Bali. Padahal sejak awal bulan Juli kira-kira itu sebenarnya rapid test sudah dapat berlaku untuk penerbangan ke Bali. Nah, sesudah gue pilih find vouchers, maka di sini gue bisa tentukan jadwal kedatangan gue. Jadi gue pilih misalnya hari ini, cuman sebenarnya gue bisa redeem, gue bisa pakai. Di sini tulisnya 30 hari mulai dari tanggal yang kita pilih. Jadi sebenarnya lumayan panjang sih. Nah, gue akan klik lagi see details-nya untuk memastikan ini sama nggak sih informasinya, atau ada informasi lain nggak yang perlu gue tahu lagi. Oke, jadi di sini sih udah aman ya harusnya. Ditulis, oke, kita akan mendapatkan rapid test-nya, kemudian hasilnya dapat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, baik dicetak ataupun PDF, kemudian dapat juga surat keterangan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, sama di print atau mendapatkan dalam PDF juga. Nah, kalau udah klik select, maka di sini gua akan milih jamnya. Jadi memang ada klinik yang mengharuskan kita memilih jam, ada yang nggak perlu memilih jam. Sesudah diklik continue, maka itu kita tinggal mengisi data-data pribadi dan data pembayaran seperti biasanya membeli tiket yang lain. Sekarang gua buka aplikasi Tiket.com. Sesudah buka aplikasi Tiket.com, maka gua scroll ke bawah, di situ ada section rapid test COVID-19. Nah, di sini juga ada nih kebetulan untuk Biotest. Jadi akan gue pilih Biotest untuk membandingkan informasi yang muncul di Traveloka tadi dengan yang di Tiket.com untuk partner yang sama. Sesudah gue pilih Biotest, maka muncul listnya cabang-cabang Biotest di mana aja yang bisa gue pakai. Nah, kalau ini gue nggak tahu sih apakah ini di sortnya itu berdasarkan jarak terdekat dari tempat gue apa enggak. Tapi untuk yang sentral Jakarta sih ini yang paling dekat sih. Jadi gue akan pilih yang pertama, Biotest Menteng.
Nah, ini memang agak beda dengan Traveloka. Kalau tadi di Traveloka ditulisnya harganya adalah 600.000 kemudian dicoret menjadi 299.000. Kalau di sini di tiket.com dari awal harganya 300.000 nggak pakai harga coret. Dan sebagai referensi juga, gue udah coba telepon langsung ke biotestnya dan dikonfirm oleh mereka harganya adalah 300.000. Kalau kita scroll ke bawah, maka kita bisa lihat highlight mengenai package tes ini. Scroll ke bawah, kita bisa lihat jadwal tesnya. Jadi ini sama ya dengan yang di Traveloka tadi. Dan ditulis juga apa saja sih yang di-include. Oke, ternyata di-include-nya adalah rapid testnya itu sendiri sama hasilnya dan surat keterangan. Di bagian paling bawah kita bisa lihat ada redemption info. Gue biasanya klik juga untuk ngeliat lagi. Kemudian terms and condition-nya. Nah, habis itu gue akan klik find tickets dan muncul pilihan paketnya. Di sini cuma satu, yaitu rapid test COVID-19. Cuman kalau kita lihat bedanya, ternyata untuk yang di tiket.com ini validnya hanya 14 hari sesudah tanggal pembelian. Sementara tadi kalau di Traveloka itu ternyata 30 hari sesudah tanggal yang kita tentukan. Jadi agak beda. Nah, gue akan klik lagi untuk yang detailsnya supaya bisa melihat apakah ada informasi tambahan yang perlu gue tahu. Oke, ternyata sama. Dan gue akan select tiket. Di sini gue akan masukin berapa orang. Kalau gue klik book now, maka akan melanjutkan proses pemesanan tiket seperti biasanya. Yang ketiga, gue juga coba bandingin dari aplikasi Halodoc. Nah, kalau kita buka aplikasi Halodoc, maka di awal banget, di pojok kiri udah langsung ada section untuk COVID-19 test. Jadi gue akan klik di situ. Nah, di sini muncul nih banyak. Di sini sih gue merasa agak sulit ya sebenarnya untuk pilih yang mana yang sesuai dengan tempat gue. Kalau dilihat aplikasinya ini agak bingung sih karena listnya itu agak-agak random kalau menurut gue. Sortnya by location sama by price tuh agak ngebingungin sih. Anyway, gue coba pilih satu untuk yang rapid test. Misalnya ini yang dari klinik Miracle. Nah, kalau gue klik maka ini muncul sih harganya 295.000. Apa aja yang disertain? Keterangannya sih pendek banget. Cuman sependek ini aja. Detailnya jadi nggak banyak. Kalau misalnya habis itu gue klik book appointment, nah itu gue bisa pilih tanggal dan jamnya. Kalau udah dipilih tanggal dan jamnya, maka tinggal klik continue untuk melanjutkan proses booking seperti biasa. Oke, jadi tadi itu perbandingan 3 aplikasi untuk gue mencari tempat di mana gue akan melakukan rapid test. Dan akhirnya gue putusin untuk melakukan rapid test gue di salah satu klinik pintar IDI, yaitu yang di QI Medical Service Jakarta di daerah Sudirman. Ini dengan pertimbangan lokasinya paling dekat dengan gua, sama harganya juga 280.000, dan tesnya udah mencakup apa yang gue butuhin untuk persyaratan travel domestik. Rencana awal gue sebenarnya booking di Traveloka, tapi karena itu nggak butuh reservasi, jadi gue datang aja dulu ke sana, dan ternyata mereka jelasin ke gua bahwa bahkan untuk rapid test itu ada 2 macam. Yang pertama itu yang pakai darah ditusuk di jari sini. Satunya lagi diambil darah dari lengan, seperti kita melakukan tes darah seperti biasa di lab. Menurut orang kliniknya, yang lebih akurat adalah yang ambil darah di lengan, dan itu harganya adalah 300.000, hanya beda 20.000, tapi hasilnya harusnya lebih akurat daripada yang di jari. Tapi untuk yang dari lengan, itu nggak tersedia di Traveloka. Jadi akhirnya gue nggak jadi beli dari Traveloka on the spot, gue pilih paket yang ambil darah dari lengan langsung dari kliniknya. Prosesnya lumayan cepat sebenarnya. Di awal banget gue cuma perlu ngisi data pribadi dan menjawab beberapa pertanyaan kuesioner tentang kondisi kesehatan gue saat ini. Kemudian gue diukur tekanan darahnya, dan sudah itu gue ambil darahnya dari lengan gue. 1 tabung kecil seperti tes lab darah biasa. Untuk hasilnya itu sendiri gue perlu tunggu sekitar sejam, dan ini hasilnya guys. Jadi gue dikasih 2 lembar. Yang pertama adalah hasil dari labnya langsung yang menandakan ini adalah non-reaktif untuk IgS SARS-CoV-2 sama IgM SARS-CoV-2. Kemudian satunya lagi adalah surat keterangan dari lab yang menyatakan bahwa hasilnya itu non-reaktif. Sehingga 2 surat inilah yang akan bisa menjadi dasar untuk gua bepergian atau travel domestik. Jadi itu pengalaman gua melakukan rapid test. Lumayan cepat sebenarnya. Yang agak lama itu sebenarnya nunggu hasilnya sih. Selain hard copy ini, gua juga dikirim scan PDF-nya ke email gua.
Mudah-mudahan pengalaman yang gue share ini bisa berguna buat kalian. Tinggal pilih aja di mana klinik yang terdekat yang kalian merasa nyaman untuk melakukan tes tersebut. Dan pastikan data informasi pribadi yang tertera di surat maupun di hasil lab adalah sesuai dengan data pribadi kalian. Dengan hasil rapid test yang non-reaktif itu, maka kalian bisa menggunakannya sebagai prasyarat untuk melakukan travel domestik. Tulis komentar kalian di bawah mengenai pengalaman kalian melakukan rapid test atau swab test. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua dan juga klik loncengnya supaya kalian bisa mendapat notifikasi untuk video-video gua berikutnya. Cheers!